Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana setelah Zion membawa Ning-Er ke kediaman Raja Kota, Nili pun fokus melawan Iblis Buas. Nili bergerak ke arah Iblis Buas dan menggunakan belati terbang api merah untuk menyerang Iblis Buas. Pasukan Iblis Buas terus melakukan serangan sepanjang hari. Penjaga kota saling bergantian untuk bertarung, dari pagi hingga malam. Sepertiga dari Iblis Buas dikalahkan. Kemudian, Iblis Buas mundur beberapa meter. Terdengar raungan Iblis Buas berperingkat emas hitam. Yesong pun berkata kepada tetua Yesyu, "Mungkinkah para monster iblis biasa itu mengikuti perintah dari monster iblis berperingkat emas tersebut? Jika demikian, maka situasinya bisa jadi buruk. Apakah monster itu berhasil mengaktifkan pengetahuan spiritualnya?" Tetua Yesyu menjawab, "Dari yang ku dengar sebelumnya, hanya monster iblis berperingkat emas legenda dan di atasnya yang mampu mengaktifkan pengetahuan spiritualnya." Yesong berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, para ahli semakin sedikit, namun evolusi monster iblis menjadi semakin cepat." Tetua keluarga keramat berkata dalam hatinya, "Hal ini sudah diketahui sejak lama. Jika kita tetap di sini untuk melindungi kota Glory, cepat atau lambat kita semua akan diratakan. Hanya serikat kegelapan yang mengetahui cara mengaktifkan gugusan kuno. Memihak kepada mereka adalah satu-satunya jalan keluar." Para prajurit terus menuangkan minyak dan menyerang dengan batang bambu. Kemudian di sisi Iblis Buas terjadi perubahan. Mereka akan melempar batu ke dinding kota Glory. Tetua Yesyu pun bertanya kepada Nili, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mereka menyerang, kita bisa tamat." Nili pun menjawab, "Sepertinya kita harus melakukan itu sekarang." Nili bertanya kepada Paman Yesyu, "Berapa banyak balista yang kita punya, dengan jarak tembak lebih dari 5 km? Tetua Yesyu pun menjawab, "Kalau di pihak kita memiliki banyak balista, akan tetapi, benda itu hanya bisa membunuh monster iblis biasa. Jika tembakannya sudah melebihi jarak 2 km, kekuatannya akan semakin berkurang." Nili menjawab, "Tidak masalah. Selama benda ini bisa sampai, itu tidak masalah. Benda ini bisa membunuh beberapa ratus monster tingkat iblis perak. Setelah itu, balista pun dipersiapkan. Begitu kita membunuh dengan benda ini, darahnya akan menyebabkan ledakan berantai. Baik, kita lihat seberapa kuat kekuatan benda ini. Serangan pertama dimulai, dan menyebabkan ledakan yang sangat besar." Nili berkata, ternyata botol merah sihir itu cuma berdampak sedikit pada monster iblis berperingkat emas dan di atasnya. Mereka datang lagi dan melempar batu ke arah kota Glory. Beberapa prajurit pun terkena serangan batu tersebut. Beberapa penjaga fokus menghancurkan batu yang berukuran besar. Nili pun ikut membantu menghancurkan batu yang berukuran besar. Tetua Yesyu berkata dalam hati, "Ini pertama kalinya terjadi. Biasanya mereka menyerang dan langsung menghancurkan apapun yang ada di depannya. Tapi sekarang ini kita hanya kehilangan 10.000 jiwa. Aku benar-benar tidak menyangka. Jika bukan karena benda-benda milik Nili, tidak tahu apakah kota Glory masih bisa bertahan." Monster iblis peringkat emas raksasa hitam pun datang menyerang dan memanjat tembok kota. Iblis itu menghancurkan tembok kota dan menerobos masuk. Para ahli yang sudah berada di peringkat emas hitam pun mulai melawan monster tersebut. Yezong memerintahkan untuk mengarahkan monster tersebut ke gugusan array 10.000 roh iblis buas. Kemudian memerintahkan Yesyu untuk tetap menghadang monster iblis yang tersisa. Yezong pun bergegas menuju ke arah iblis raksasa tersebut, diikuti oleh tetua keluarga keramat. Para monster iblis badai salju pun mengikuti pergerakan monster raksasa iblis badai salju. Nili yang melihat hal tersebut menyuruh teman-temannya agar tetap di sini dan melindungi dinding kota. Nili melihat 3 ahli peringkat emas hitam terpental saat melawan monster iblis tersebut. Yezong berkata kalau iblis tersebut sedikit lagi mencapai peringkat legenda. Yezong pun bergabung dengan roh iblisnya dan melawan monster tersebut. Di sisi lain, ketua keluarga keramat berharap kalau Yezong mati dalam pertempuran ini. Ketua keluarga keramat mencoba menebas monster tersebut dari belakang. Akan tetapi, serangannya tidak berpengaruh. Nili yang melihat hal tersebut berpikir kalau tetua keluarga keramat yang bernama Shen Hong pasti mencari kesempatan untuk membunuh Raja Kota. Aku tidak boleh membiarkannya. Pertempuran Yezong dan monster iblis pun berlanjut. Yezong pun kewalahan dan menyuruh orang-orang agar mengarahkan monster tersebut ke gugusan arai. Karena monster itu tidak terpancing, maka Yezong berencana memaksa menggiringnya ke gugusan arai dan tidak akan membiarkannya menghancurkan kota. Serangan demi serangan dari kedua belah pihak pun terjadi. Akhirnya Yezong kalah.
Shenhong datang menanyakan kondisi Raja Kota. Monster iblis raksasa itu pun kembali menyerang dan memojokkan Yezong. Nili yang tidak tinggal diam pun membantu dengan menggunakan gulungan teknik terlarang, peringkat legenda, yaitu ledakan api. Bola raksasa pun muncul dan menyerang monster raksasa tersebut. Monster tersebut sangat lincah dan berusaha menghindari serangan tersebut. Ketika bola api itu melewati monster raksasa, bola api itu pun berhenti dan kembali ke arah monster tersebut. Monster itu memberikan serangan es ke arah bola api. Akan tetapi, serangan es berhasil dihancurkan dan bola api itu mengarah langsung ke tubuh monster raksasa tersebut. Monster raksasa tersebut pun terpental dan berhasil dikalahkan. Yezong dan Shenhong yang melihat kejadian itu pun berpikir, siapa yang melakukan hal tersebut? Melihat kekuatan serangan tersebut, orang itu pasti seorang ahli peringkat legenda. Yezong memberikan tebakan, mungkin ini perbuatan dari gurunya Nili. Nili yang melakukan serangan dengan sembunyi-sembunyi itu pun bergegas lari menjauh agar tidak ketahuan oleh para ahli dan mengatakan anggap gulungan itu sebagai bagian dari mas kawin. Yezong yang melihat monster itu terkapar dan ingin membunuhnya. Pada saat itu, Yezong memasuki kondisi misterius. Seluruh pengetahuan seni bela dirinya telah bersatu dengan pedangnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.